one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nur dalam cerita Perang Uhud bagian pertama. Persiapan Quraisy untuk perang pembalasan. Mekah terbakar oleh api kemarahan terhadap orang-orang muslim atas kekalahan mereka di perang Badar dan terbunuhnya sekian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Hati mereka membara dibakar keinginan untuk menuntut balas. Bahkan karenanya Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi para korban di Badar dan tidak perlu terburu-buru menebus para tawanan. Hal ini bertujuan agar orang-orang muslim tidak merasa di atas angin karena mengetahui kegundahan dan kesedihan hati mereka. Setelah perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap kaum muslimin agar kemarahan mereka bisa terobati dan dendam kesumat mereka bisa terbalaskan. Mereka menggelar persiapan untuk terjun ke kancah peperangan serupa. Di antara pemimpin Quraisy yang paling antusias mengadakan persiapan perang adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Tindakan pertama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini ialah mengumpulkan kembali barang dagangan yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan dan yang menjadi sebab pecahnya perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang-orang yang banyak hartanya. Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, tolonglah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Siapa tahu kita bisa menuntut balas. Mereka memenuhi himbauan ini hingga terkumpul 1.000 unta dan 1.500 dinar. Berkaitan dengan hal ini, Allah menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Al-Anfal ayat 36. Mereka membuka pintu dukungan bagi siapa saja yang hendak berperang dalam memerangi kaum muslimin, baik yang berasal dari keturunan Habasyah, Kinanah, maupun Tihamah. Mereka menggunakan segala cara untuk membangkitkan semangat orang-orang. Bahkan Safwan bin Umayyah membujuk Abu Azzah, seorang penyair yang tertawan pada waktu perang Badar, namun kemudian dibebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tebusan apapun, dengan syarat dia tidak boleh memerangi beliau lagi dalam bentuk apapun. Safwan membujuknya agar menggugah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin. Dia berjanji, jika Abu Azzah kembali dari perang dalam keadaan selamat, dia akan memberinya harta yang melimpah. Jika tidak, anak-anaknya akan mendapat perlindungan. Maka Abu Azzah bangkit membakar semangat berbagai kabilah dengan syair-syairnya. Mereka juga menggunakan penyair lain untuk tugas ini, yaitu Musafi bin Abdul Manaf Al-Jumahi. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat melakukan persiapan menghadapi kaum muslimin. Setelah dia kembali dari perang Sawik dengan tangan hampa, dan bahkan dia kehilangan harta yang cukup banyak saat itu. Api dendam semakin membara setelah yang terakhir kali orang-orang Quraisy kehilangan barang dagangannya di tangan satuan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah.
bahkan mengancam ekonomi mereka. Kesedihan dan kegalauan yang bertumpuk-tumpuk ini semakin mendorong mereka untuk cepat-cepat mengadakan persiapan perang melawan kaum muslimin. Kekuatan pasukan Quraisy. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap bisa memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Hewan pengangkut dalam pasukan Mekah ini sejumlah 3.000 unta. Penunggang kudanya sebanyak 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya. Pasukan yang dilengkapi dengan baju besi adalah 700 orang. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harits. Komandan pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal sebagai asistennya. Bendera perang sendiri diserahkan kepada Bani Abduddar. Kiranya cukup dulu cerita dari Ustazah Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But my hope will never
Pembagian pasukan dan keberangkatan ke medan perang. Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Beliau menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka dengan penuh semangat, mengabarkan bahwa kemenangan pasti di tangan mereka. Sabar serta memerintahkan untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Apa yang disampaikan beliau ini disambut gembira oleh semua orang. Orang-orang menunggu-nunggu Nabi Muhammad SAW yang belum keluar dari dalam rumah. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair berkata kepada mereka, "Kalian telah memaksa Rasulullah SAW untuk keluar. Karena itu mereka ingin mengembalikan urusan tersebut kepada keputusan beliau." Mereka semua menyesal karena telah memaksa Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau keluar rumah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menentang Anda. Berbuatlah menurut kehendak Anda. Bila Anda lebih suka untuk menetap di Madinah, lakukanlah itu." Beliau menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya." Beliau membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok Muhajirin. Benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kedua, kelompok Aus. Benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudzair. Ketiga, kelompok Khazraj. Benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Mundhir Al-Jamuh. Pasukan ini terdiri dari 1.000 prajurit. 100 prajurit di antara mereka mengenakan baju besi dan 50 orang mengendarai kuda. Ada yang berpendapat kali ini tak seorang pun yang menunggang kuda. Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk mengimami sholat bersama orang-orang yang masih berada di Madinah. Namun, kemudian dia juga diperbolehkan untuk ikut serta. Pasukan bergerak ke arah utara. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di hadapan Rasulullah SAW sambil mengenakan baju besi. Setelah melewati Saniyatul Wada, di kejauhan terlihat ada satu satuan pasukan lengkap dengan senjatanya. Ketika ditanyakan dari kelompok manakah mereka itu, dikabarkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu Khazraj. Mereka ingin ikut serta dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Beliau bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Setelah diketahui ternyata mereka belum masuk Islam, beliau menolak untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Inspeksi pasukan. Ketika Rasulullah sampai di suatu tempat yang disebut Asy-Syaikhani, beliau menginspeksi pasukan dan menolak keikutsertaan prajurit yang usianya terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun ke medan perang. Anak-anak yang ditolak ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usama bin Zaid, Usaid bin Hudzair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Sa'ad bin Habbah. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Bara bin Azib juga masuk dalam barisan nama tersebut, tetapi Al-Bukhari menyebutkan bahwa dia mati syahid dalam perang Uhud ini. Sedangkan Rafi bin Khudaits dan Samurah bin Jundab diperbolehkan bergabung sekalipun usia mereka masih terlalu muda. Rafi bin Khudaits diperbolehkan karena dia diketahui jago memanah. Setelah tahu Rafi diperbolehkan, Samurah protes dengan berkata, "Aku lebih kuat daripada Rafi karena aku pernah mengalahkannya." Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan agar keduanya bergelut di hadapan beliau. Dan ternyata Samurah dapat mengalahkan Rafi. Maka dia pun diperbolehkan untuk bergabung. Pasukan sampai di tempat ini pada petang, maka beliau sholat maghrib kemudian sholat isya. Beliau bermalam di tempat ini, yaitu di tempat antara Uhud dan Madinah. Beliau memilih 50 orang untuk menjaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Beliau juga menunjuk Dakron bin Abdul Qais sebagai penjaga beliau secara khusus. Abdullah bin Ubay dan komplotannya membelot.
Sesaat sebelum fajar menyingsing, tepatnya ketika sholat subuh hampir dilaksanakan, sementara musuh sudah dapat dilihat dan musuh pun dapat melihat mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot. Tidak kurang dari sepertiga anggota pasukan yang menarik diri. Mereka berkata, "Kita tidak tahu atas dasar apa kita memerangi diri kita sendiri." Abdullah bin Ubay membela dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabaikan pendapatnya dan lebih suka mendengarkan pendapat orang lain. Tidak diragukan bahwa penyebab pembelotan ini bukan seperti yang diungkapkan oleh tokoh orang-orang munafik ini, yakni karena beliau mengabaikan pendapatnya. Kalau memang demikian, untuk apa dia ikut pergi bersama pasukan Nabi Muhammad SAW hingga ke tempat itu? Kalaupun itu sebabnya, dia pasti menolak sejak akan berangkat. Sebenarnya, tujuan utamanya adalah ingin menimbulkan keguncangan dan keresahan di tengah pasukan kaum muslimin. Setelah mendengar dan melihat pasukan musuh, dengan demikian banyak orang yang mundur di pasukan Nabi Muhammad SAW dan sisanya yang masih bergabung bersama beliau mengalami penurunan mentalnya. Di sisi lain, keberanian musuh bisa semakin meningkat dan semangatnya semakin membara karena melihat kenyataan ini. Cara ini bisa mempercepat kehancuran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Setelah itu, kejayaan dan kepemimpinan di Madinah bisa berada di tangan orang-orang munafik ini. Abdullah bin Ubay hampir saja berhasil mewujudkan rencananya. Dua golongan yang bergabung dalam pasukan kaum muslimin, Bani Haris dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj, hampir saja kehilangan semangat. Tetapi Allah cepat menguasai dua golongan ini sehingga mereka menjadi tegar kembali. Padahal sebelum itu dua golongan ini sudah hilang semangatnya dan hampir saja mengundurkan diri. Allah berfirman tentang dua golongan ini. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Al-Imran ayat 122. Saat itu Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berupaya mengingatkan orang-orang munafik tersebut tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan dalam situasi kritis seperti ini. Dia mengejar mereka yang telah bertolak menuju Madinah. Ia menunjukkan tindakan mereka yang buruk dan meminta agar mereka kembali bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dia berkata, "Marilah berperang di jalan Allah, atau tak ada salahnya bila kalian bertahan saja." Mereka menjawab, "Andai saja sebelumnya kami mengetahui bahwa kalian tidak berperang, tentu kami tidak akan berangkat sejak awal. Kami tidak akan bergabung." Akhirnya, Abdullah bin Haram kembali ke pasukan kaum muslimin sambil berkata, "Semoga Allah menjauhkan kalian, wahai musuh-musuh Allah, sehingga Allah membuat nabinya tidak membutuhkan kehadiran diri kalian." Sehubungan dengan sikap orang-orang munafik ini, Allah berfirman, "Dan untuk menguji orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu." Mereka berkata, "Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu." Pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Al-Imran ayat 167. Demikianlah cerita Perang Uhud bagian pertama dari Ustadzah Nur. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.